Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Muwasilu darsana nahwi min kitab At-Tuffahatu fin Nahwi li muallifi Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan nahwu dari kitab At-Tuffahatu fin Nahwi. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu babul ibtida. Bab al-ibtida. Al-ibtida, ya, yang dimaksud dengan al-ibtida adalah hukum di mana suatu kata diletakkan di awal kalimat. Karena al-ibtida itu artinya permulaan. Ketika suatu kata dihukumi memiliki al-ibtida, maknanya bahwasanya dia itu dihukumi sebagai mubtada. Ya, kalau mubtada insyaallah antum familiar istilah mubtada ya. Jadi ibtida itu namanya hukumnya. Ya, mubtada itu namanya katanya. Misalkan ketika antum mengatakan Zaidun muntaliqun, ya, Zaidun di situ mubtada. Hukumnya apa? Al-ibtida namanya. Baik. Kalau anda mengatakan jaa Muhammadun, kenapa Muhammadun marfu di situ? Sebagai fa'il. Kalau anda katakan Muhammadun jaa, Muhammadun kenapa ada marfu? Sebagai mubtada atau lil ibtida untuk katakan. Ya. Jadi penyebab jaa Zaidun, Zaid menjadi marfu karena ya hukum maf'ul, ya, hukum fa'il. Ya, kalau ya Muhammadun jaa itu marfu'nya karena hukum al-ibtida namanya. Hukum dia diletakkan di awal kalimat. Karena asal dari kata benda dalam bahasa Arab itu adalah marfu. Ya, asal dari kata benda itu dalam bahasa Arab adalah marfu. Ya, maka tidak boleh tiba-tiba antum mansub atau majrur, tidak boleh. Ya, nah, maka hukum asal dari kata ya marfu berarti al-ibtida itu sama dengan marfu maksudnya. Berarti kata-kata dalam bahasa Arab yang memiliki hukum al-ibtida dihukumi marfu. Mubtada contohnya jadi hukumi marfu. Kenapa mubtada dihukumi marfu? Karena dia punya hukum al-ibtida. Jelas ini? Hukum al-ibtida artinya hukum dia berada di awal kalimat. Bahasa gampangnya, setiap kata yang diletakkan di awal kalimat maka dia dihukumi marfu. Baik. Ya, sekarang kita akan bahas ini. Penulis mengatakan i'lam, ketahuilah bahwasanya kullasmin yubtada'u bihi wa lam ya'mal fihi 'amilun nasibun aw khafidun fa innahu raf'un. Ketahuilah bahwasanya kullasmin, setiap kata benda. Berarti kalau kita ngomong al-ibtida ini kita ngomongin jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah nggak ada istilah ibtida itu ya, nggak ada istilah mubtada. Baik. Jadi setiap kata benda al-yubtada'u bihi, ya, yang kita jadikan di awal, yubtada'u bihi artinya dijadikan di awal. Walam ya'mal fihi 'amilun. Kalau dia berada di awal berarti nggak ada yang mendahului dia kan. Dia yang pertama kali datang. Berarti nggak ada amilnya di situ. Ya, amil itu apa maksudnya? Amil itu ya huruf jar, an-nasibah, ya, nawasib, itu namanya amil. Amil itu adalah sesuatu yang mampu merubah hukum i'rab kata benda yang lainnya. Misalkan masjidun, ini kan marfu hukum asalnya ya, masjidun. Kalau antum masukkan fi huruf jar jadinya apa? Fi masjidin. Berubah nggak? Berubah. Nah, fi itu atau huruf jar itu dia disebut amil. Paham ya? Nah, kalau mubtada ada amilnya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena dia berada di awal kalimat. Muhammadun
dhahaba ilal masjid atau Muhammadun qaimun misalkan. Muhammadun qaimun, kata pertamanya di situ Muhammad, sebelumnya nggak ada apapun, nggak ada huruf jar, nggak ada nasib, nggak ada khafid dan seterusnya. Baik. Jadi setiap kata benda yang kita letakkan di awal kalimat dan tidak dipengaruhi oleh amil, entah amil itu berbentuk nasibun atau khafidun, nasib artinya yang memansubkan, khafidun artinya yang mengkhafatkan atau yang menjarkan, huruf jar contohnya. Maka setiap kata benda yang seperti itu dia dihukumi fa innahu raf'un, maka dia dihukumi marfu'. Ya, hukumnya adalah hukum rafa. Ya, katanya namanya marfu. Wa khabaruhu raf'un mithluhu. Wa khabaruhu, dan mubtada itu kan artinya kata pertama ya. Kalau kita ingin bikin kalimat sempurna, mungkin nggak cuma satu kata doang. Ya, mungkin pasti ada kata yang kedua, minimal dua kata ya, baru bisa dikatakan kalam. Baik. Maka kata yang kedua ini itu disebut dengan istilah khobar. Ya, khobar artinya apa bahasa Arab? Berita. Khobar. Ya, khobar secara bahasa artinya berita. Dalam ilmu nahwu, khobar itu maknanya adalah pelengkap dari mubtada. Kalau mubtada toh nggak mungkin ada artinya. Dia butuh kepada adanya khobar. Ya, ketika antum mengatakan Muhammadun, kemudian antum diam, ini nggak benar kalimatnya. Ya, harus ada khabarnya yang menjelaskan Muhammad itu kenapa. Muhammadun qaimun, Muhammad sedang berdiri. Ya, jadi kalau Muhammad doang, mubtada doang nggak mungkin, pasti butuh kepada khabar. Jadi mubtada pasti butuh kepada adanya khabar. Dan apa hukum khabar itu? Rafa, nasab atau khafad? Dikatakan di sini wa khabaru raf'un mithluhu, dan khabar itu marfu juga sama seperti mubtada. Khabar itu marfu juga sama seperti mubtada, dengan syarat idza kana isman wahidan, kalau dia berbentuk satu kata benda. Jika kita mengatakan Muhammadun qaimun, ini khabarnya mana? Khabarnya mana? Muhammadun qaimun. Ya, khabarnya kata qaimun. Ini khabarnya. Ya, qaimun ini khabarnya. Dan berapa kata di sini? Cuman satu, ya. Baik. Maka dia dihukumi marfu. Ya, Muhammad tadi marfu apa tidak? Marfu, ya. Penyebab marfunya Muhammad apa? Al-ibtida. Qaimun khabarnya. Khabar itu selalu mengikuti mubtada dari sisi i'rabnya. Jadi nggak mungkin nanti ada khabar mansub, ya, khabar majrur, nggak mungkin. Khabar itu pasti marfu. Kenapa dia marfu? Karena mengikuti mubtadanya. Baik. Ya. Taqulu min dzalika Zaidun muntalikun. Contoh yang di kitab lihat di situ Zaidun muntalikun. Muntalik artinya pergi. Muhammad pergi. Ya, Muhammad Zaid muntalik. Zaid pergi, bertolak. Ya. Maka di situ mubtadanya mana? Zaidun, khabarnya muntalikun. Baik. Kata muntalikun di sini dihukumi apa? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Kenapa dia rafa? Karena mengikuti mubtada. Baik. Rafa'ata Zaidun bil ibtida. Jadi kata Zaid itu marfu, ya, bil ibtida namanya, ya. Zaidun itu marfu bil ibtida. Wa rafa'ta muntalikun li annahu khabarul ibtida. Dan muntalik di i'rab sebagai marfu karena apa? Karena dia khabar untuk al-ibtida. Berarti khabar untuk yang marfu harus juga marfu. Ya. Baik. Jadi antum harus pahami dulu apa namanya makna asli dari khabar itu sebenarnya apa. Khabar itu adalah pelengkap makna mubtada. Jadi mubtada itu butuh kepada adanya khabar, dan khabar itu nggak bisa ada tanpa adanya mubtada. Kan dia pelengkap doang khabar itu. Kalau dia hanya pelengkap, berarti dia butuh yang dilengkapi, yaitu mubtada.
Ya, kalau khobar doang berarti nggak mungkin gitu. Gimana pelengkap doang gitu. Ya, ibaratnya antum beli roti misalkan, beli roti hadiah permen. Ya, mungkin nggak ketika antum bayar antum dikasih permennya doang, rotinya nggak dapat. Nggak mungkin kan? Ya, ibaratnya begitu. Ya, antum beli barang utamanya dapat bonusnya. Nah, ya seperti mubtada sama khabar. Gitu ya. Mubtada dan khabar. Kalau mubtadanya ya mubtada itu pasti marfu, maka khabarnya juga pasti begitu. Ya. Baik. Wa tasniyatuhu. Baik. Dan mubtada itu bisa ditasniyah. Apa ditasniyah? Ya. Dimusannakan. Ya, dari kata musannah tasniyah itu dari kata isnan. Berarti tasniyah artinya dirubah menjadi isim musannah. Contohnya di situ az-zaidani muntaliqani, tambahkan alif dan nun. Ya, dari kata zaidun muntalikun sekarang menjadi az-zaidani muntaliqani, az-zaidani muntaliqani. Ya, berarti sekarang masih marfu enggak dua kata ini? Masih, tetap dia. Cuman yang membedakan adalah tanda rafa. Gitu ya. Jadi jangan berpikir marfu itu di mana-mana pasti dhamma, enggak. Kalau bentuk musanna marfu itu dengan apa? Apa kemarin? Nah, dengan alif. Musanna itu marfunya dengan alif. Kapan marfu dengan dhamma? Kalau isim mufrad atau jamak taksir. Ini itu sudah kita bahas kemarin di bab-bab sebelumnya. Baik. Jadi az-zaidani muntaliqani, az-zaidani muntaliqani ini tetap dihukumi marfu, cuman yang membedakannya adalah dia sekarang marfu'nya dengan alif, tidak lagi dengan dhamma. Baik, maka ketika mengi'rabnya antum katakan begini. Perhatikan. Az-zaidani mubtada'un marfu'un. Ya, marfu'un. Kemudian kalau antum sudah sebutkan dia marfu', sebutkan tanda rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Biasanya tanda rafa' itu apa? Dhammah. Sekarang di sini menjadi alif. Maka harus disebutkan alasannya li'annahu musanna. Jelas ini? Nah, yang ulang i'rabnya az-zaidani mubtada'un. Itu yang pertama, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Ini i'rab yang paling ringkas. Harus ada 4 poin ini. Yang pertama apa dia? Mubtada. Yang kedua, apa hukum mubtada? Marfu, nggak mungkin mubtada mansub. Ya. Kemudian kalau antum katakan dia marfu, apa tanda marfu'nya? Wa alamatu rafihi. Ya, baru sebutkan wa alamatu rafihi al-alif. Ya. Ya. Jadi kalau tanda rafa'nya adalah alif, bukan dhammah, antum sebutkan alasannya li annahu apa? Jelas ini? Baik. Jadi az-zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Muntaliqani, i'rabnya sama. Muntaliqani khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Jadi alif di situ pengganti apa? Pengganti dhamma. Jadi seharusnya kan marfu itu dengan dhamma, tapi karena bentuknya di sini musanna itu nggak bisa pakai dhamma, akhirnya digantilah dhamma itu dengan alif. Makanya ketika mengi'rabnya bisa antum tambahkan, ya, antum tambahkan begini: az-zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah. Niyabatan 'anid dhammah itu artinya pengganti dhammah, ya. Pengganti dhammah, nanti kita tuliskan. Kemudian muntaliqani khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah. Nah, di mana dapat dhammah ini? Karena tanda asli rafa adalah dhammah. Ketika antum menggunakan selain tanda dhammah, maka antum harus sebutkan alasannya apa. Paham ini? Baik. Misalkan antum dari hari Senin sampai hari Jumat belajar kan? Belajar di kelas. Ya. Berarti kalau anak tanya antum, besok hari Rabu, antum ngapain jam 8 pagi? Jawabannya apa? Belajar di kelas. Nanti?
Jadi nggak perlu ditanyakan, yang itu udah jelas kan, udah jelas. Pertanyaan yang bagus adalah seharusnya Anda tanya kepada antum, ya. Misalkan Ahmad tiba-tiba bilang kanan, ya. Anda lihat misalkan jam 9 pagi Ahmad, ya, masih santai-santai aja, nggak berada di dalam kelas. Nah, bilang ke Ahmad, Ahmad, kenapa nggak belajar hari ini? Maka Ahmad sebutkan alasannya, karena hari ini libur misalkan, atau karena ustaznya belum datang misalkan. Ngerti maksudnya ya? Berarti Ahmad di situ harus menyebutkan alasan. Kenapa Ahmad harus menyebutkan alasan? Karena keluar dari kebiasaan. Apa kebiasaannya? Belajar. Ya. Maka ketika kita melakukan sesuatu keluar dari kebiasaan, barulah kita sebutkan alasannya. Ya, contoh yang sering kita sebutkan adalah air itu ya biasanya berwarna bening, berwarna jernih. Yaitu ketika air itu berubah warna menjadi hal yang lain, kita harus tahu alasannya apa. Tiba-tiba putar air keran warnanya merah, warna hijau, warna ungu misalkan. Maka kita pasti bertanya-tanya, apa penyebab air itu berubah, gitu kan? Tapi kalau kita putar keran warna airnya jernih, nggak mungkin kita bertanya, ini kenapa jernih ya? Nggak mungkin kan begitu? Karena memang biasanya air itu warnanya seperti itu. Maka ketika mengi'rab juga logikanya sama. Ya, kita hukumi dia marfu. Ya, mubtada itu biasanya begitu, marfu itu dengan dhammah. Di mana-mana marfu itu dengan dhammah, karena dhammah lah tanda aslinya. Tapi dalam beberapa kondisi dhammah itu nggak bisa kepake. Kita ganti dengan lain pengganti dhammah, yaitu alif. Itu pada musanna. Kemudian pada jamak, lihat di kitab, wa jam'uhu az-zaiduna muntaliquna. Az-zaiduna muntaliquna. Mana mubtadanya di sini? Az-zaiduna. Marfu apa tidak? Jelas, kalau dia mubtada pasti marfu. Maka i'rabnya akan menjadi az-zaiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Ya, sekarang pakai wawu dia. Wawu ini sebagai pengganti apa? Dhammah. Niyabatan 'anid dhammah. Baru sebutkan alasannya, li'annahu apa? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Ingat, jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan wawu. Musanna marfu'nya dengan alif. Gitu ya. Musanna marfu'nya dengan alif. Baik. Kemudian muntaliquna. Muntaliquna khabarnya. Nah, i'rabnya sama. Muntaliquna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah, ya li'annahu apa? Jam'ul mudzakkaris salim. Baik, contoh yang lain misalkan abuka jalisun. Nah, abuka di sini marfu dengan apa dia? Nah, dengan wawu. Kalau Anda baca misalkan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu mubtada di situ marfu dengan apa? Dhammah, ya. Alhamdu marfu dengan dhammah. Jelas ini ya? Baik. Abu jalisun di situ marfu'nya dengan wawu. Kenapa marfu dengan wawu di sini? Karena dia adalah asmaul khamsah. Masih ingat asmaul khamsah apa saja? Apa itu? Abuka, akhuka, hamuka, kemudian fuka dan zumalin. Hafalkan itu ya, asmaul khamsah itu. Ya, 5 itu, ya. Baik, ada yang mengatakan asma sittah juga, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Nah, jadi abuka ini asmaul khamsah, dan asmaul khamsah itu sudah kita bahas kemarin di awal ya. Asmaul khamsah itu marfu'nya dengan wawu. Wawu ini pengganti apa? Dhammah. Baik. Kemudian jalisun khabar mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wal ma'u baridun. Contoh yang kedua, al ma'u baridun. Nah, al ma'u i'rabnya mubtada'un marfu'un. Ingat, kalau mubtada'un pasti setelahnya kata marfu'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Perlu nggak kita sebutkan li'annahu? Nggak perlu, karena memang dia sudah pakai hukum asalnya. Ya, hukum asalnya dia dhammah, udah tetap ya. Baridun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah.
wan naharu tawilun. An-naharu tawilun. An-nahar mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Tawilun juga khabarul mubtada' marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wal lailu qasirun, wal lailu qasirun juga i'rabnya sama. Baik, ini dia babu al-ibtida'. Jelas insyaallah ya. Jadi mudah insyaallah pembahasan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Babul ibtida'. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di bab huruful khafdi atau hurufu al-jar, pembahasan tentang huruf-huruf jar beserta makna-maknanya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.